لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah. Alhamdulillah malam ini kita pagi hari ini kita semua bisa tetap istiqomah sholat berjamaah dilanjutkan dengan ngaji hadis-hadis ahkam, hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, al-muta'alliq bi ahkam ibadah wa dalam ibadah wal muamalah dan muamalah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang doa. Allah menegaskan di dalam surat Ghafir ayat 60 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala lahum rabbukum sapa pengiran sira kabeh. Sinten pengiran? Gusti Allah. Ud'u jalur sira kabeh berdoa ni ingsun Allah astajib lakum, pasti Allah kabulkan. Lanjutan ayat itu menjelaskan orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, orang yang tidak berdoa dianggap sombong akan masuk sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Artinya apa? Sekilas ayat ini merupakan satu perintah bahwa kita semua harus berdoa, menandakan kita seorang hamba butuh pengirat, butuh Gusti Allah. Sombong orang kaya yang tidak mau berdoa untuk minta kekayaan. Terkadang orang itu kalau sudah kaya doanya doa yes, tiap saat doa yes, tapi isi doanya nggak pernah minta kaya dikarenakan nggak sudah nggak kaya. Ada nggak? Ada yang kaya nggak? Nggak ada yang kaya. Saya doakan semuanya kaya semua Pak ya. Sombong pada orang sehat, setiap kali berdoa dia tidak pernah minta sehat karena awalnya sehat. Sombong. Makanya kita selalu minta, semua kita minta. Minimal Pak, 7 poin Pak. Kita minta pada Allah 7 poin. 1, kuat iman dan Islam. 2, sehat kuat. Sehat kuat. 3, panjang umur. Sehat walafiat mati Pak, penyemah. Sehat walafiat panjang umur. 4, rezekinya lancar. 5, ibadahnya istiqomah. Sejawab Allah tahu. Antum meluwe orang pantel gimana? Yang keenam putra putri soleh. Yang ketujuh keluarganya sakinah, tenteram, makmur, sentosa. Wis 7 poin. Insyaallah nyaman Pak. Lengkap semuanya. Nah urusan kawin lagi lain lagi itu Pak, jangan minta di sini. Bilang lalu mengapa ada orang kok doanya gak cair-cair? Ada yang doa kok gak cair-cair? Mulai SMP sampai pensiun jalur suki, tapi gak suki sampai mulai cilik jalur Allah. Jalur apa? Kawin lagi, kok gak kawin lagi? Allah Maha mengetahui. Allah itu Pak sebelum mencairkan doanya seseorang, Allah perhatikan. Ada orang itu minta suki, tapi kata Allah orang ini pantasnya jadi orang miskin, tak boleh suki. Kenapa? Kalau jadi miskin dia pasti ibadah rajin, ibadah di masjid, subuh di masjid dan rajin. Tapi kalau dia suki, subuh tidur. Kenapa? Lembur tadi malam, pekerjaan banyak, klien antri, capek, subuh gak ke masjid, suki. Berarti orang itu lebih baik miskin.
Kata Allah kalau sugih bahaya, nggak tahu masjid, sibuk terus. Yang kedua, ada orang usahanya remeh-remeh kecil-kecil, sugih. Kata Allah, oh ini orang harus sugih, biar ahli ibadah. Kalau melarat dia nyolong, bahaya kalau melarat. Maka orang itu ditakdirkan menjadi sugih. Ada orang dia wong ganteng, ada ganteng, oh nggak merasa. Wong ganteng duit wae, tapi gak payu rapi. Itu bukan gak payu oleh Allah, ini bahaya. Orang ini gak boleh dikasih istri, nanti istrinya disia-siakan. Hukumnya haram Pak menyanyikan istri itu Pak. Walaupun dia ganteng duit wae, tapi istrinya terlantar. Gak ngurus, mungkin gak ngurus waktunya, gak ada waktu, mungkin gak ngurus lahirnya, lahir batin, gak boleh. Maka oleh Allah dijadikan orang itu bujana. Ada yang bujana, tapi harus rapi ya mas. Tadi ada bujana. Jangan mau. Ada orang suami istri nikah, duit wakil, cuki, tumbas ini tumbas itu isok. Tapi oleh Allah belum berkenan, oleh Allah hamil, gak hamil Pak, obat kemana-mana, bahkan sudah pakai bayi tabung, gak sukses. Kawan saya sampai mobilnya dijual untuk diambil sel telurnya, spermanya dibuatkan, ditabung, setelah membuai masukkan ke dalam rahimnya yang disebut dengan bayi tabung, dapat 2 bulan 3 bulan berguguran, berarti entek siji mobil. Berarti Gusti Allah itu menghendaki orang itu belum punya anak karena mungkin karena sibuk, mungkin karena belum stabil kejiwaannya, khawatir anaknya dibentak dan bentak. Itu sudah skenario Gusti Allah. Mungkin. Jadi Allah mencairkan doa itu sesuai dengannya. Atau bisa jadi Allah tidak mencairkan doa itu karena yang berdoa dosanya wakil. Di dalam Sahih Bukhari di masa Rasulullah ada yang berdoa, Allahumma ya Allah, berdoa. Rambutnya panjang, lungsek, lesu, kotor, sampai gak kubur kerawat awal, lungsek. Nangis berdoa, ya Allah, nangis berdoa. Rasulullah bilang sama sahabat, itu sampai kapan pun doanya kan diterima, sampai rusak kaki diterima. Penasaran sahabat, kenapa Rasulullah? Bahkan makuluhu haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, haram terus, omongan welek terus. Makanya ketika ada orang berdoa, kok yang saya apa namanya, gak cair-cair, perbanyak baca istighfar. Itu soal, Astagfirullah. Di dia lah mantul Pak, ketika main TikTok Pak ya, istighfar, astagfirullah. Atau main TikTok tapi isinya istighfar, mantap kan? Mantap, masa TikTok isinya Nurul Sahara sama yang ini. Nurul Sahara. Maka oleh karena itu Rasulullah memberikan apa? Pertama, Rasulullah katakan ketika berdoa sesuai dengan janjinya Allah, karena doa itu pasti diterima. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah katakan potongan hadisnya, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa itu harus yakin kalau doanya pasti diterima. Ojo ragu. Kenapa kau yakin? Quran, Allah menegaskan Quran pasti diterima. Masa gak yakin orang besar? Jangan yakin. Yakin. Waktu mau minum lagi harus yakin Pak. Karena doa itu harus yakin, maka Rasulullah memberikan pakar contoh-contoh cara berdoa yang baik. Ada satu hadis sahih tentang cara doa Rasulullah. Dari satu hadis sahih itu ada sekitar 30 hadis sahih dari Bukhari.
Saya amalkan supaya orang berdoa itu ayyaku nada imrof yang yadaihi Allah makibeh. Pertama, Rasulullah mengajarkan kalau doa itu suruh angkat tangan. Suruh angkat tangan. Kalau bisa lurus pundak, kalau bisa angkat tangan. Itu sakit. Misalkan kalau angkat tangan bergetar, kan namanya getar. Atau ininya capek, ngomong. Kenapa kok mengangkat tangan? Dia baca doa ketahuan. Ada di wajah HP. Saya kalau baca doa Khatimul Quran, kan banyak. Sambil yang sakmo saya gitu. Karena tidak semua orang itu sama. Ada yang tangannya sehat diangkat kuat sampai berjam-jam. Ada gak bisa waktu berdiri ini Pak, kecapean. Ada sama dengan orang baris macam itu. Ada orang kuat, tapi ternyata lu berdiri gak kuat lututnya. Makanya kalau berdoa jangan panjang-panjang. Kecuali doa sendiri. Dengan doa sendiri Pak ini saya sampai subuh, silakan. Up to you, silakan. Tapi doa untuk memimpin doa, yang penting semangat. Tapi coba pendek-pendek, suruh memimpin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan rumahnya ngaku, aduh Pak Ode, aku wis nyembelih wedhus, dumoe kok sakmono tok. Nah, ini kasus dulu Indonesia itu partai dulu Pak. Biasa representasi dari umat Islam partainya apa? P3. Maksudnya ada? Kapan itu terakhir? P3. Kampanye Akbar terakhir mau pemilu kan Golkar, PDI, P3. Ada kiai besar bagian doa. Acaranya jam duha pagi. Jadi masyarakat datangnya habis subuh berbondong-bondong karena kiai besar, ulama besar di Indonesia mau datang. Gila, kata kota orang sampai subuh sampai asar. Mari asar jam 5 teko. Senang orang sehari tak nunggu. Ada yang berdiri, ada yang sambil melasak. Naik panggung langsung doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung jamaah beraturan. Pak Yai, aku mentengen subuh sampai asar dulu ini tak tahu tak boleh ya Allah. Ya itu maka terlalu kan standar contoh. Jadi yang pertama pakai dari Rasulullah doa. Telapak tangan kafu, telapak tangan ini ke atas. Coba pada orang doa telapak tangannya sampai ini loh. Ini bukan doa ini. Ini persiapan tepuk pramuka. Allahumma gitu Pak. Ini tangannya ke atas. Boleh kapan? Ini boleh ini, boleh ke sana. Satu di antara 100 hadis itu Rasulullah pernah berdoa ini, yaitu pada kasus sholat istisqa, sholat jalur ucap Rasul. Ya Allah, berarti orang berdoa ini ada makamnya, ada contohnya dari Rasul. Apa itu? Makanya nanti atau apa jadi kalau berdoa mulai dari semua. Ya Allah, paling berdoa ngomong jalur orang sampai. Artinya apa? Artinya gini lah. Walaupun begini itu sudah boleh Pak, ada contohnya. Tapi kalau sekiranya akan dirasani orang, sebaiknya baca dilakukan. Biasa-biasa harus. Jadi dalam kaidah begini, setiap hal yang mubah, halal, bahkan sunnah, kalau sekiranya akan menimbulkan fitnah, termasuk rasa menangkap yang dosa besar, maka sebaiknya ojo dilakukan sih, pending dulu, biar tidak menimbulkan fitnah. Yo saya tanya gitu, rabi itu saya yang buat apa? Saya rabi mati itu tak sah buat. Terus jangan sejauh tidak, ansar, oke. Dia punya istri, hamil Pak. Istrinya ngomong Mas sampai Nabi Omani duit akeh, satu sampai aku pengen duit anak, satu Mbak pengen duit cucu Nabi Omani.
Terus Rabi karo sopo, ya iku karo iku. Wes mari pas cerita harmonis, bowe bono akur, ngerti akur, atur jalan. Akur gak masalah, karena dapat izin pokoknya restu. Pertanyaannya, bolehkah bono bowe dalam satu rumah dalam keadaan gitu? Jawabannya boleh, tapi akan menimbulkan rasa-rasa. Mulutnya tetangga masih ngomong, tapi mana gak satu, ya aku gak gelem tadi ngomong. Rasa-rasa kabeh. Pancen wong Indonesia belum siap. Lek wong mana rabi mandi mesti dirasani. Ojo kodon iku Pak sampeyan sekalian bocah perkara iku kuat ketularan ngono. Ora bilang. Berarti ngumpul nombok wekno dalam satu rumah walaupun boleh jangan dilakukan karena akan menimbulkan fitnah. Mungkin kalau sering menyampaikan ketika orang makan sikil kiwo itu didudukin, sikil kanan ke atas kelihatan. Nah, itu sudah dari sisi syariat bagus, dari sisi medis sehat. Karena ketika kakinya diginikan tahan ke depan, maka otak naik dan perut itu akan ketahan. Sehingga ketika makan cepat kenyang, tak pul. Lagi dengan siro pul potong gede. Nah ini Pak, potong pertahan, ini cocok dengan sunnahnya. Karena perut kata Imam Mazhabi dalam kitab Al-Mu'talim thuluthuhu lit-ta'am sepertiga untuk makanan perut, wa thuluthuhu lisyarab sepertiga untuk minuman, wa thuluthuhu lit-tanafus sepertiga untuk ambaan. Apa ambaan? Nafas. Untuk ojo isi sego kabeh, Pak. Lek isi sego kabeh gak iso ambaan. Sujud metu sego. Nah itu berarti kan penjagaan. Ini sudah. Tapi kalau saya ketika dengan ada acara apa misalkan, kemudian duduk di kursi, karena sudah makan ini, akhirnya segelnya dinaikkan kursi begini, masyarakat akan rasa-rasa. Segliani duduk di bawah, terus kita ini paling dikomentari itu orang mana? Jadi orang mana? Oh, tak sopan. Nah, ya Pak, dia gak sopan. Ada ini, sunnah. Saya dulu waktu habis selesai kuliah dari Afrika, pulang mau pindah negara, pulang ke Indonesia, suruh sarapan sama Mbak dia saya kalau dan sarapan di depannya toko itu ada orang jualan nasi rawon, tahu suka rawon ya, nanti bareng-bareng ya, suruh makan rawon di depan toko. Masuk saya Pak, katakan ada warung itu kursinya dari kayu panjang itu, kursi rawon pangku itu Pak. Masuk, kaki saya diangkat ke atas kursi bangku ini kursi. Kata Bapak, saya sekian moderno. Saya jawab apa? Sunnah nih, gak sopan dono. Lu kitabnya begitu, nih sunnah. Tahu sunnah enggak? Terus untuk di parah nih Pak. Saya dari belakang. Saya cepat tepelin Pak, sunnah gas puluh. Nah, kenapa Pak demikian? Karena masyarakat belum siap, menganggapnya angkat kaki itu dianggap tidak sopan, sehingga sebaiknya tidak dilakukan sampai masyarakat betul-betul paham. Jadi berdoa tangan di atas. Cuma pertanyaan, ada orang berdoa kok dituang, kita berdoa ketika dengan belah-belah, itu ada aturannya sebenarnya. Tidak semua kata belah-belah langsung dibalik, Pak. Kalau doa itu minta menghindarkan dari balak yang belum terjadi, maka itu permohonan telapak tangannya ke atas. Bahasa Arabnya Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal miham ke atas. Tapi kalau tolak balak itu balaknya sudah terjadi, ingat segera dihilangkan. Misalkan waktu corona
boleh kita ya. Aja syukur-syukur kalau bola langsung makanya lebih aman kalau bola ini aja aman. Yang kedua, pakem orang berdoa itu ketika panjenengan membaca doa diupayakan bacaan itu jelas. Ojo berubah. Dengar Pak, dengar ya, tapi tidak jelas. Ketika doa tak jelas, maka tidak dianjurkan mengamin. Tidak dianjurkan bilang amin. Kenapa? Khawatir maksudnya iman dengan maksudnya makmum, maksudnya sing maca karo sing krungu beda. Sing maca jaluk udan ya Allah mugi-mugi udan. Makmum iki wong dodolan SKP durung ayu. Jaluk gak udan. Ketika padha, makanya tidak dianjurkan amin. Ada suami istri berjamaah doa bersama, suaminya berdoa tapi gak bunyi. Istrinya amin, ternyata suaminya minta kawin lagi. Kata istrinya amin, cocok Pak, mari sholat langsung. Nah, makanya kalian gak jelas, gak usah amin. Menang. Bagi yang mendengar doa disunahkan fakulu amin. Amin itu istajib lana ya Allah, mugi-mugi diterima ya Allah, disingkat menjadi amin. Amin itu syaratnya ada 3. 1, mengucapkan amin setiap poin. Ojo terus Pak, amin amin amin. Amin 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 amin. Gak boleh Pak. Amin itu setiap poin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amin. Makanya mengapa doa Al-Fatihah itu aminnya 1 kali. Waladhdallin amin. Karena poinnya di situ. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Baca terus. Allah amin 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 amin. Pak, kok gitu aminnya Pak? Kata Ustaz saya, semakin banyak amin semakin baik. Maksudnya semakin banyak amin semakin banyak berdoa, bukan semakin banyak mengucapkan. Nanti rebutan pakai tasbih pun. Amin 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 amin. Ini amin 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 amin. Bahaya. 1, amin setiap poin. 2, amin 1 kali, bukan diulang. Amin amin. Allahumma hdina fiman hadait. Amin amin. Wa afina fiman afait. Amin amin. Gak boleh. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amin. Itu amin amin. Kalau amin amin, gak amin Pak. Mobil, teman, mobil-mobilan, gak mobil. Apa? Bojo, tenang, kayak bojo-bojo Pak. Gak bojo. Itu jenisnya cabai-cabian. Cabai bener, cabai-cabian gak bener. Uang bener, uang-uangan gak bener Pak. Betul kan? Makanya amin. Itu amin amin. Yang ketiga, amin gak boleh bro-bro. Kalau terserah, amin, gak boleh Pak. Cukup bunyi. Amin. Termasuk sholat. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Biasa. Amin. Gak usah. Makanya benar kalau sholat di Masjidil Haram kok aminnya banyak, pasti orang gandeng Pak. Gandeng sih, gandeng kan? Usul boyo. Karena orang Arab sendiri kalau amin, amin. Coba nanti kalau sholat jemaah, mesti aminnya orang sebelum, terutama terawih malam pertama. Terawih malam pertama, untuk bantar-bantar Pak. Iku, ada cili wajar, jadi ada cili Pak. Ada tuwe, lo bisa lawe ada tuwe. Kok bantar-bantar Pak. Apa lo? Waktu mau kampung aku bilang terawih. Tapi, boleh. Terakhir
badhe action bate gak iso jenenge wonten luwe ana sego sak piring bate enak gak kira kudu action pengen punya anak istri ada bahkan harus papat ono pengen punya anak gak dilakoni delok tok bate gak iso tepat makanya mengapa Fir'aun itu gak punya anak istri cantik jadi asih kenapa asih cantik kok tapi gak petang-petang kenapa karena Fir'aun batin jadi batin tidak itu ya iso syariat gak gitu Pak Allahu Akbar ada itu syariatnya sholat batin dong lihat ingsun sholat aliran kebatinan kan yang sudah hakikat itu kebatinan gak iso syariat itu action jadi doa ibu amin tutup benar ada yang saya ulang tak terakhir angkat tangan ambil doa ada jelas wa masaha wajhahu ba'da faraghi diperintahkan untuk usap muka selesai doa Alhamdulillah usap muka butuh irungi usap irungi ini ada yang mulutnya diusap ini Alhamdulillah ini ada yang dodanya sering usap Alhamdulillah ini yang sudah itu muka makin dari waraf ayatnya atau mungkin baik wasawa kepada farodi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang berdoa mengangkat kedua tangannya dan mengusap mukanya selesai doa kepada Allah merasa malu kalau doanya tidak diterima itu bisa tapi ada orang berdoa ini masalah Alhamdulillah yang lebih parah lagi ibu-ibu setelah doa Alhamdulillah bila parah bincang ini Pak tak terima siapa mau ada beda itu sehingga larang akhirnya ini khawatir tentu makanya jari itu sudah tebal-tebal beda teh oh yang benar mukanya hasilnya muka itu gini Pak kayak ujung rambut sampai ke dagu itu diisapkan potong itu hasilnya begitu cuma kadang layover diusap kabeh diusap kabeh sampai bokong-bokongnya ya apa hukumnya bagaimana hukumnya usap-usap sampai bokong hukumnya tidak apa-apa kalau bokongnya gini kalau bokongnya tombol oleh diusap tapi gak sunnah yang sunnah hanya mukanya dong ada nih inilah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika saat kita doa supaya doanya cocok dengan sunnah Rasul kalau sudah cocok dengan sunnah Rasul dengan sesuai pakemnya insya Allah potensi untuk cair itu lebih besar daripada doa-doa sembarangan mungkin manfaat secara kita Allah Subhanahu wa ta'ala diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina oh silakan ya sholat sunnah ada dua ada sholat sunnah masyru'un bil jamaah ada sholat sunnah yang disyariatkan dianjurkan berjamaah sholat sunnah yang kedua laisa masyru'un bil jamaah tidak dianjurkan berjamaah yang dianjurkan berjamaah antara tarawih witir Ramadan apalagi Idul Fitri Idul Adha istisqa apalagi gerhana rembulan matahari khusuf syamsi khusuful qamar itu sudah berjamaah ada yang tidak dianjurkan berjamaah contoh duha tahajud witir selain Ramadan apalagi hajat itu tidak dianjurkan berjamaah kecuali ada niatnya tertentu misalkan panjenengan guru agama di sekolah ingin ajarkan anak-anak biar rajin berjamaah atau biar rajin duha anak-anak dikumpulkan secara berjamaah tujuannya ta'lim pembelajaran
terang. Understand? Nah, gitu oke. Jadi kalau tahajud tidak dianjurkan berjamaah kecuali tujuan pembelajaran dan pembiasaan. Oke. Oh, sama. Jadi asli sholat isyarat atau syuruk ya, ada yang mengatakan isyarat atau syuruk itu kan ya, apa namanya padang itu kan. Itu syariatnya tidak dianjurkan berjamaah. Syariatnya. Tetapi ada masjid ingin membiasakan taklim apa tadi itu pembelajaran. Silakan diperbolehkan. Apakah dapat pahala? Sholatnya dapat pahala. Jamaahnya niatnya mau mengajar orang yang dapat pahala, bukan niat jamaahnya, karena jamaahnya tidak dianjurkan. Tapi yang dengan was biasa, sholat sendiri mau. Sudah terbiasa. Tapi kalau tujuannya ingin mengajarkan orang-orang, kata orang Malaysia takbir, kata ada lagi ibu tadi? Baik. Terima kasih ya. Dengan soyo tak gulano sehat walafiat. Duwe wake. Bismillah lancar barokah. Sugih ati sugianto. Male sugih aja lali kula nggih. Janji wis. Kita akhiri dengan pembacaan al-asr surat al-asr tapi belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam walhamdulillahi